Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan saya bicarakan masalah teori pencuplikan, yaitu sampling ya, yang diperlukan dalam sistem kontrol digital, di mana data analog nanti diperlukan atau sangat-sangat diperlukan adanya pengubahan dari analog ke digital, maka proses pencuplikan terlebih dahulu. Nah, kita tinjau tentang teori pencuplikan. Jadi saya ulangi ya. Jadi proses pengubahan sinyal kontinu ke sinyal digital, sinyal diskrit, kalau secara teoritis maka dilakukan dengan cara melakukan pencuplikan sinyal kontinu. Jadi sinyal kontinu XT kemudian dicuplik menjadi sinyal diskrit, yaitu X dalam kurung KT. K adalah indeks pencuplikan dan T adalah periode pencuplikan. Nah, selanjutnya dapat dirumuskan bahwa proses tersebut sama saja dengan melakukan proses modulasi, yaitu perkalian antara sinyal kontinu XT dengan sinyal pembawa impuls ya DT. Nah, kalau ada proses modulasi, maka di dalam teori komunikasi akan muncul frekuensi harmonik, yaitu tercipta yaitu adanya frekuensi lain ya, yang ada di bawah dan di atas, yaitu lower dan upper side frekuensi. Nah, padahal informasi utama itu nanti kan ada di tengah ya, di center bagian tengah frekuensi utama. Maka untuk mendapatkan informasi utama diperlukan sebuah filter untuk mengambil bagian tengahnya saja. Nah, ini adalah teori pencuplikannya. Nah, proses pencuplikan itu diibaratkan seperti pada gambar 4.1. Ini adalah sinyal kontinu berbasis waktu T dengan amplitude XT. Kemudian dilakukan pencuplikan, ini DT, maka menjadi sinyal yang sudah tercuplik, sinyal X bintang T ini. Jadi ini XT, karena ada proses pencuplikan menjadi X bintang T. Nah, digambarkan seperti sinyal impuls yang seperti ini ya. Nah, di sini untuk XS berarti dalam bentuk Laplace, kemudian ini X bintang S dalam bentuk Laplace ya. Nah, periode pencuplikan itu tadi adalah T, maka output tercuplik yaitu X bintang T itu merupakan perkalian ya, perkalian antara XKT dengan DT min KT. Berarti di sini adalah XKT itu adalah sinyal diskrit tercuplik dikalikan dengan impuls ya yang bergeser terhadap waktu dengan indeks K dari 0 sampai tak hingga. Ini perkalian kemudian sekaligus dijumlahkannya. Saya ulangi. Jadi X bintang T itu adalah jumlah dari perkalian XKT dengan DT min KT. Untuk indeks pencuplikan K dari 0 sampai tak hingga. Nah, terlihat bahwa outputnya merupakan jumlah ya ini ya. Jumlah dari perkalian antara XKT dengan impuls yang bergeser ini ya. DT min KT. Jadi ini impulsnya ya, yang ini. Kemudian yang XKT ini adalah sinyal diskritnya. Nah, ini perkalian atau modulasi, maka nanti bisa digambarkan dalam gambar 42 sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini. Ini carrier-nya, ini sinyal modulasinya, XT yang dimodulasi ya. Ini pembawanya, carrier-nya, maka menjadi sinyal termodulasi.
Ya. Kemudian, nah bagaimana cara membentuk eh, sinyal apa aslinya dari sinyal tercuplik atau mudahnya adalah mengembalikan ke bentuk analog kembali. Maka agar sinyal digital dapat diumankan ke plan, plan itu sinyalnya dia mendapat sinyal dalam bentuk analog ya, continue. Padahal prosesnya tadi sebelumnya menggunakan proses digital, menggunakan komputer, menggunakan microcontroller, maka diperlukan pengubahan dari digital atau analog. Jadi membutuhkan DAC, digital atau analog converter. Nah, proses yang ini sebenarnya secara mudah dilakukan dengan menambah suatu filter LPF, low pass filter ya. Jadi dalam kenyataan nanti LPF ini secara matematis itu cukup didekati dengan zero order rule. Zero order. Apa itu zero order rule? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk membentuk sinyal continue dan sinyal digital, maka ada bagian yang juga menentukan hasilnya, yaitu bagian pencuplik, di mana periode pencuplikan yaitu omega S ya, minimal harus 2 kali dari frekuensi tertinggi masukannya. Dari omega S frekuensi pencuplikan itu paling tidak lebih besar 2 kali frekuensi tertinggi masukan dari masukan. Jadi kalau frekuensi tertinggi dari masukan adalah 50 Hz, maka frekuensi samplingnya omega S-nya adalah 2 kali 50, paling enggak 100 Hz. Mau 100, mau 400, 300 boleh. Berarti kan sudah lebih dari 2 kali. Minimal 2 kalinya frekuensi input tertinggi. Ya, berikutnya ini adalah alasan penjelasan kenapa diperlukan minimal 2 kalinya. Penjelasannya sebagai berikut ini ya, di dalam gambar 4.2 ini spektrum frekuensi sinyal kontinu seperti ini. Yaitu jangkauannya dari omega min omega dengan sampai omega di sini. Senternya di 0 di sini. Nah, di mana pada spektrum tersebut tidak ada komponen frekuensi di atas ya. Frekuensi di atas omega ataupun yang di bawah omega, min omega. Maka jika dilakukan pencuplikan omega S sebesar 2 kali frekuensi tertinggi, maka di sini akan membentuk spektrum frekuensi seperti gambar 4.4 seperti ini. Jadi ada frekuensi utama, kemudian frekuensi upper 1, upper 2, lower 1, lower 2. Atau ini adalah sisi kanan kirinya adalah harmonik ya. Padahal sisi atau informasi utama itu ada di center, di center di sini frekuensi utamanya. Itu antara setengah omega S sampai min setengah omega S. Nah, makanya di sini kenapa diperlukan alasan minimal 2 kali frekuensi tertinggi inputnya. Ya. Maka nanti karena diharapkan dia akan bisa mengambil bagian tengah di sini, membuang bagian sisi atas, sisi bawahnya. Jadi pada gambar 4.4 tadi komponen utama tidak saling tumpang tindih. Jadi ini tidak akan tumpang tindih karena adanya frekuensi pencuplikan yang minimal 2 kalinya. Jadi bisa digambarkan frekuensi utama, frekuensi harmonik ini ada jaraknya. Ada jarak. Sehingga kalau kita akan mengambil frekuensi utamanya masih bisa didapatkan. Nah, beda dengan kalau terjadi lawan dari ini ya, yaitu overlapping. Kalau tadi kan tidak overlapping. Nah, ini maka akan susah seperti yang ada di sini ya. Jadi ini kalau frekuensi pencuplikan kurang dari 2 kali frekuensi maksimum, maka
spektrumnya itu akan saling overlapping. Nah, saling overlapping kalau kita akan mengambil frekuensi utama, maka ya pasti di sini ada noise pengaruh dari frekuensi upper dan frekuensi lowernya. Sehingga frekuensi utamanya akan bias. Ya, datanya tidak valid. Ya, dikatakan cacat. Ya, kemudian berapa sih besar frekuensi pencuplikan pada prakteknya? Jadi untuk secara praktis ya. Jadi sebagai catatan bahwa dalam praktek dalam sistem kontrol digital frekuensi pencuplikan dibuat 10 atau 20 kali dari frekuensi tertinggi sinyal masukan. Jadi kalau dalam prakteknya itu ya jangkauannya antara daerah ini 10 kalinya ataupun di bawah 20 kalinya ya. Itu dalam prakteknya. Kemudian sekarang kita bicara tentang LPF ideal. Jadi ini LPF ini sebenarnya adalah untuk mengembalikan dari sinyal tercuplik, sinyal apa yang apa istilahnya sinyal digital. Kemudian kita mendapatkan sinyal frekuensi senternya ya, senter utama. Jadi ini kalau LPF ideal itu mempunyai spektrum frekuensi seperti ini. Low pass filter ya, dia menguatkan sinyal di antara 0 sampai setengah omega S, 0 sampai min setengah omega S. Di yang atas, sisi atas, di atas frekuensi setengah omega S akan dinolkan, di bawah min setengah omega S juga akan dinolkan. Karena ini adalah spektrum dari low pass filter. Ya seperti ini ya. Idealnya LPF itu mempunyai spektrum yang sempurna dengan penguatan sinyal 100%, yaitu ada di daerah antara min omega S kemudian sampai omega S. Ya. Kemudian beda fase 0, tidak terdapat beda fase ya. Ya, seperti itu penjelasannya. Jadi kalau intinya adalah di luar frekuensi ini akan dinolkan. Kalau di jangkauan daerah omega S di sini akan dikuatkan, diloloskan ya. Kemudian, nah LPF ini jika dipasang setelah sinyal tercuplik, jadi di sini ada sinyal tercuplik, kemudian ini seperti ini ya. Jadi ini sinyal utama dicuplik menghasilkan sinyal ada efek modulasi ya, ada efek modulasi berarti ada sisi upper dan lower harmonik ya, frekuensi harmonik. Nah, kemudian di sini dipasang ideal filter. Nah, ideal filter itu nanti yang fungsinya adalah mengambil bagian center frekuensi ini ya. Yang atas dan bawah akan dihilangkan. Nah, itu fungsi LPF ya. Jadi LPF ini dipasang setelah sinyal tercuplik untuk meloloskan bagian komponen utama frekuensi dari sinyal kontinu. Maka akan didapat bagian komponen utama seperti pada gambar 4.7 ini ya. Ini komponen utama didapat kembali. Yang ini sisi atas dan bawah dibuang karena frekuensi sinyal utamanya kan di tengah di sini. Nah, ini fungsi LPF. Nah, ideal LPF itu hanya teori belaka ya, karena kenyataannya tidak didapat spektrum frekuensi LPF yang sempurna, seperti pada gambar 4.6 ya. Kemudian juga ideal LPF itu secara fisik tidak dapat diwujudkan karena ideal ini mempunyai spektrum frekuensi seperti ini. Ya, ini secara teori, ini 1, ini 0, dan seterusnya. Kalau kita gambarkan, langsung saja ke kesimpulannya. Nah, seperti ini. Jadi, ideal LPF itu ternyata istilahnya di indeks sebelum indeks 0, di bawah indeks 0 itu sudah ada respon, sudah ada tanggapan. Maka ini kan tidak mungkin di dunia praktis. Maka sebenarnya hanya teori saja ini ya. Ini kalau saya baca di sini terlihat bahwa impuls respon dimulai dari min tak hingga sampai
hingga. Ya, ini berarti bahwa pada T kurang dari 0 itu juga ada respon. Ini kan tidak mungkin. Hal inilah dalam dunia kenyataan tidak benar. Sehingga ideal filter ini adalah fiktif belaka, tidak dapat dibuat. Kemudian di dalam sistem komunikasi, tanggapan impuls respon dari filter LPF ini makanya diberi tunda, phase lag ya, agar tidak terjadi respon pada waktu belum diberi masukan. Makanya diperlukan delay, semacam rangkaian phase lag ya, tunda. Nah, tetapi di dalam sistem kendali, sistem kontrol, penambahan delay ini akan riskan membuat terjadinya kritis, tidak stabil. Ya, maka penambahan delay ini akan dihindari. Dengan kata lain, suatu sinyal pasti mengandung komponen frekuensi tinggi dan band limiter ini tidak mungkin bekerja secara ideal, maka untuk merekonstruksi sinyal asli dari sinyal tercuplik ini tidak dapat secara eksak dicapai dengan sempurna. Ini dalam apa didapat dari teori pencuplikan yang informasi penting seperti ini. Jadi tidak mungkin ya, pasti ada catatnya, tidak secara 100% didapat sinyal kembali. Kemudian, nah sekarang kita akan melihat tadi kan LPF, nah sekarang ini zero order hole. Jadi zero order hole itu adalah pendekatan real ya, menggantikan low pass filter. Zero order hole itu mempunyai fungsi alih ini G zero order hole S 1 min E pangkat min TS per S. T di sini adalah radio pencuplikan ya. Kemudian S-nya adalah J omega. Nah, omeganya adalah 2πf ya, 2πf, F-nya frekuensi. Nah, di sini kalau kita urei dan seterusnya di sini sampai akhirnya didapat yang bawah ini, dan secara informatif tanggapannya adalah seperti ini. Jadi ini respon frekuensi dari zero order hole. Jadi dari 0 kemudian setengah omega S itu turun kayaknya 0,637 atau ini turun 3 dB ya. Kemudian dia akan ditekan sampai 0 itu di frekuensi omega S 2πf. Kemudian sampai di frekuensi harmonik 2WS, 3WS dan seterusnya ya. Nah, ini kalau fase grafiknya ya, ini yang tanggapan frekuensinya, spektrum frekuensinya. Ini dari spektrum frekuensi dari zero order hole. Nah, kalau kita perlihatkan atau kita gambarkan secara berimpit, ini ada respon frekuensi zero order hole yang ini, kemudian yang kotak ini adalah low pass filter. Low pass filter ya. Nah, makanya di sini low pass filter ini ternyata karena hanya teori belaka, kemudian kita akan istilahnya digantikan yang praktis dengan cara filter zero order hole ini. Jadi ini ya terjadi penekanan frekuensi itu untuk di area setengah omega S dan min setengah omega S itu turun 3 dB, tapi sampai ditekan 100% sampai 0 itu di omega S dan di min omega S. Dan ada area sedikit itu di kelipatan 2 omega S, 3 omega S, dan ini kelipatan min 2 omega S, min 3 omega S.
Jadi ini kesimpulannya, respon zero odor sudah seperti ideal LPF ya responnya. Jadi untuk frekuensi di antara min setengah omega S dan setengah omega S, walaupun tidak sempurna, masih ada frekuensi yang tidak dapat ditahan, yaitu di daerah di sini tadi ini. Tapi ini sudah seperti mengakomodasi filter low pass filter ideal. Ini yang kotak ini kan ideal filter, low pass filter, tapi cukup didekati dengan zero odor seperti ini. Nah, di sini yang nggak bisa ditahan, di sini tidak bisa ditekan, tidak bisa disupres, maka nanti dipasang sebuah LPF sebelum sinyal kontinu tersebut dicuplek. Jadi ada dua LPF ya. LPF yang dipasang sebelum sinyal kontinu dicuplek ini fungsinya untuk menghilangkan frekuensi harmonik di sini, di sini. Ya, berikutnya ini ringkasannya. Jadi sistem kontrol digital itu pasti diperlukan ADC DAC. Di sini bagian ADC itu intinya adalah sampling pencuplikan ya, and hold mengubah ke analog ke digital. Jadi ada periode pencuplikan. Kalau frekuensinya seperti T sampling interval, maka frekuensi samplingnya adalah seperti. Nah, ini digambarkan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi XT menjadi sinyal tercuplik XK atau XN ini ya. Atau XNT atau XKT. Nah, nanti untuk bagian apa yang dikembalikan ke plan itu diperlukan DAC, maka di sini fungsinya hanya ini ya, continuous transfer ke low pass filter tadi. Low pass filternya menggunakan zero order hole. Nah, ini ya. Jadi kalau penggambarannya ini di sini tadi proses ADC itu sinyal termodulasi dari sinyal informasi dengan impuls spektrumnya seperti ini, maka nanti bagian DAC mengembalikan ke analog kembali, yaitu diperlukan sebuah filter low pass filter atau zero order hole. Nah, di sini ada kaidah yang teori Shannon, dua kali frekuensi samplingnya minimal 2 kali frekuensi tertingginya, atau ini 2B ya. Kemudian saya kira itu untuk teori pencuplikan. Kita break dulu. Akan saya lanjutkan ke berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.